Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 3 kita, pembahasan yang akan kita bahas adalah tentang distribusi teoritis. Nah, apa itu distribusi teoritis? Di sini didefinisikan bahwa distribusi teoritis adalah suatu daftar yang disusun berdasarkan probabilitas dari peristiwa-peristiwa bersangkutan. Dengan kata lain, distribusi ini adalah distribusi yang frekuensinya diperoleh dari perhitungan-perhitungan secara matematis. Nah, atau distribusi teoritis ini dikenal juga sebagai distribusi probabilitas. Kegunaan dari distribusi teoritis ini diantaranya adalah pertama, alat yang dapat digunakan untuk menentukan apa yang dapat diharapkan apabila asumsi-asumsi yang dibuat benar. Terus yang kedua, dasar logika yang kuat untuk para pembuat keputusan di dalam pengambilan keputusan. Ketiga, dasar pembuatan ramalan berdasarkan informasi yang terbatas atau pertimbangan-pertimbangan teoritis. Keempat, menghitung probabilitas terjadinya suatu kejadian. Nah, dari 4 kegunaan ini yang sering digunakan adalah poin A sama poin D. Jadi kalau yang poin A ini adalah alat untuk dapat digunakan untuk menentukan apa yang dapat diharapkan apabila asumsi-asumsi yang dibuat benar. Ini lebih nanti digunakan sebagai uji hipotesa. Jadi kita punya hipotesa yang dibuat, lalu kita uji apakah hipotesa yang kita buat ini valid atau tidak dengan distribusi teoritis ini. Terus yang keempat, menghitung probabilitas terjadi suatu kejadian. Jadi nanti kita misalnya punya data. Nah, data ini mengikuti distribusi teoritis tertentu. Nah, dari distribusi teoritis tertentu tersebut dapat kita tentukan atau kita dapat menghitung probabilitasnya untuk data tersebut. Nah, contohnya ini. Setiap kejadian yang dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai suatu variabel umumnya mengikuti satu distribusi teoritis tertentu. Dan apabila sudah ketahuan jenis distribusinya, dengan mudah dapat mengetahui besarnya nilai probabilitas terjadinya kejadian tersebut. Setiap kejadian, misalnya dari data itu kita bisa hitung misalnya meannya, mediannya, modusnya. Nah, dari mean, modus, median yang kita ketahui dari suatu data, itu dapat kita gambarkan ya kurvanya. Nah, nanti dari kurva tersebut bisa kita ketahui akan condong mengikuti distribusi apa. Nah, dari kalau sudah ketahuan dan kita samakan, nah itu nanti kita bisa menghitung besarnya nilai probabilitas pada data tersebut. Di sini terdapat beberapa distribusi teoritis yang akan dibahas, diantaranya adalah distribusi chi-square atau chi-kuadrat, distribusi F atau Fisher, dan distribusi T atau student. Nah, distribusi teoritis ini yang dibahas hanya beberapa, sedangkan masih banyak lagi ya distribusi teoritis lainnya. Contohnya itu misalnya distribusi Poisson, terus distribusi binomial, distribusi gamma, distribusi Weibull. Di sini hanya 3 yang akan dibahas, karena yang ketiga distribusi inilah yang nanti banyak dipakai untuk melakukan uji hipotesis. Nah, ini kenapa hanya 3 ini yang dipilih. Yang pertama, distribusi chi-square. Nah, distribusi chi-square atau chi-kuadrat dinotasikan dengan lambang X. X cantik saya bilangnya, karena ini beda dengan X yang umumnya. Terus, ini kuadrat ya, jadi ini X kuadrat. Nah, distribusi chi-square sangat berguna sebagai kriteria untuk pengujian hipotesis mengenai varians, dan juga untuk uji ketepatan penerapan suatu fungsi apabila digunakan untuk data observasi atau data empiris. Nah, di sini kegunaan dari chi-square adalah ini, untuk pengujian hipotesis mengenai varians. Nah, ini ya, varians.
Nah, adapun sifat-sifat distribusi chi-square diantaranya adalah pertama, seluruh nilainya positif. Jadi nanti dari seluruh nilai positif ini akan berimbas pada bentuk kurvanya. Nanti kurvanya akan lebih condong ke kanan. Kan kalau misalnya kita punya distribusi normal, itu kan nilainya antara negatif dan positif, makanya bentuk kurvanya tuh simetris ya, antara negatif sama positifnya. Nah, kalau untuk chi-square, dia seluruh nilainya positif, jadi nggak punya nilai negatif. Terus kedua, tidak simetris. Nah, karena dia condong seluruh nilainya positif, maka nanti bentuk kurvanya itu tidak simetris, nggak seperti distribusi normal ya. Kan distribusi normal itu kita punya ini anggap ya, ini misalnya distribusi normal. Nah, dia kan simetris ya. Ini ada negatifnya, terus ini ada positifnya. Ini miannya. Ini saya anggap 0 misalnya. Nah, ini kan grafik dari distribusi normal yang kita jumpai pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalau ini nanti karena nilainya seluruh nilai positif, maka akan lebih condong kurvanya ke kanan ininya. Bentuknya. Makanya nanti tidak simetris. Terus yang ketiga, bentuk distribusi tergantung pada derajat kebebasannya. Nah, nanti di chi-square ini ada yang namanya derajat kebebasan. Nah, mean dari distribusi chi-square adalah derajat kebebasannya, yaitu V. Jadi ada notasi V atau dk. Jadi banyak ya, beberapa buku menotasikan derajat kebebasan itu V, ada juga yang dk. Nah, jadi apa sih derajat kebebasan? Jadi derajat kebebasan itu adalah jumlah suatu data. Nah, untuk chi-square ini nanti dk-nya adalah n-1. Kenapa n-1? Karena dari misalnya kita punya n data, ada satu data yang nggak bisa kita pilih secara acak. Jadi misalnya saya punya data nih. Saya punya data. Misalnya saya punya data A. Terus saya punya data B. Saya punya data C. Dan saya punya data D. Nah, ini saya misalnya punya 4 data yang dikatakan derajat dk ya. Dk atau V nya adalah n-1. Nah, ini n-1. Nah, artinya dari n data, ada satu data yang nggak bisa kita pilih secara acak. Jadi misalnya kita punya 4 nih data. Untuk misalnya data yang pertama, kita masih bisa milih untuk 4 angka ya, A, B, C, D. Nah, misalnya katakan untuk yang pertama hurufnya A. Terus yang kedua B. Itu masih bisa ada pilihan antara B, C, sama D kan. Karena A sudah terpilih yang pertama, maka yang kedua itu pilihannya itu ada B, C, D. Misalnya kita katakan kita pilih B. Nah, pada urutan ketiga maka tinggal pilihannya 2, itu C sama D. Nah, katakanlah kita pilih C. Nah, untuk urutan keempat sudah tidak ada lagi pilihan data lainnya, hanya ada D saja. Nah, makanya n-1 itu artinya dari n data ada 1. Kenapa dikurangi 1? Karena ada 1 yang tidak bisa dibalikan lagi datanya secara acak. Nah, itu makanya dk-nya itu n-1. Nah, ini adalah fungsi densitas dari distribusi chi-square. Dan ini adalah rumus statistik ya untuk distribusi chi-square. Kalau misalnya yang distribusi normal, itu ada yang rumus z-score. Nah, kalau yang untuk chi-square ini, itu n-1, n itu nanti banyak jumlah data, itu sampel, s kuadrat adalah variance dari samples,
sigma kuadrat adalah varians populasi dari samples. Nah, ini berdistribusi chi-square dengan mean atau rata-ratanya adalah n-1. Nah, ini misalkan kita punya data, dia berdistribusi chi-square dengan peluangnya alfa, sehingga peluang atau probabilitas dari data ini itu adalah alfa. Jadi nanti si probabilitas untuk data yang diarah ke kanan itu nanti alfa. Jadi misalnya nih, kita kan punya nih, ntar kalau ini kalau ininya begini, nah ini kurang ini ya, anggap seperti ini. Nah, ini kan nanti gini. Nah, ini adalah nilai dari chi-square-nya. Ini adalah nanti nilai dari chi-square-nya. Nah, probabilitas untuk yang lebih besar. Nah, ini nanti adalah alfanya. Jadi ini adalah nanti nilai probabilitasnya atau alfanya. Sedangkan untuk yang di sini berarti nanti untuk 1 min alfanya. Nah, ini. Nah, ini adalah nilai dari chi-square-nya yang dihitung dari rumus statistik chi-square. Jadi, ini probabilitas untuk data yang berdistribusi chi-square itu adalah alfa. Bisa juga ada yang sebut nanti ada p-value ya. Nah, ini p-value. Jadi ada alfa, ada p-value. Jadi tergantung buku dia menggunakan notasinya seperti apa. Ini p-value. Jadi probabilitas untuk data yang berdistribusi chi-square, karena dia kan arahnya positif ya. Nah, ini adalah alfa atau P. Nah, next. Nah, jadi kalau nanti yang persentilnya yang kurang dari itu nanti jadi probabilitasnya adalah 1 min alfa ya. Jadi kalau misalnya kita punya data, jadi peluangnya ini yang alfanya itu nanti jadi probabilitasnya adalah 1 min alfa. Nah, ini ya. Jadi kalau datanya distribusi chi-square itu aslinya untuk probabilitasnya adalah alfa. Tapi kalau misalnya ada data yang kebalikannya, itu juga bisa dikatakan 1 min alfa kalau yang kurangnya. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh tabel dari chi-square. Jadi ini ada dua kurva. Yang satu alfa, yang satu ini 1 min alfa. Nah, untuk yang ini, yang bagian atas ini, itu adalah alfa. Nah, ditunjukkan sama kurvanya yang ini. Kalau yang bagian bawahnya, itu 1 min alfa. Yang ditunjukkan sama kurva bagian atasnya. Yang ini. Ini yang 1 min alfa. Jadi ini yang alfa, yaitu yang ada di atasnya. Sedangkan kalau yang 1 min alfa itu berada di sini. Jadi kalian harus perhatikan ya, nilai yang kita lihat itu yang bagian atasnya untuk yang alfanya. Kalau yang bawahnya adalah yang 1 min alfanya. Nah, ini adalah derajat kebebasannya atau R. Di sini dinotasikan R. Ini adalah DK-nya. DK-nya. Derajat kebebasan. Ini derajat kebebasannya dari 1 sampai 20 dan seterusnya masih ada. Nah, isi di dalamnya ini yang isi di dalam tabelnya ini adalah
nilai kritis chi-square-nya. Nilai kritis chi-square. Atau nilai chi-square tabel ya. Nilai chi-square tabel. Chi-square tabel. Ini tabel. Chi-square tabel nih ya isinya. Nah, ini letaknya di sini. Nah, ini letak nilai chi-square tabelnya tuh di sini. Nah, jadi luas di bawah kurvanya ini namanya probabilitas. Ini namanya probabilitas. Ini namanya probabilitas. Kalau ini probabilitas alfa, karena pada data yang lebih besar itu untuk chi-square namanya alfa. Sedangkan kalau yang kurang itu 1 min alfa. Nah, ini. Nah, ini adalah chi-square tabel. Nah, ini nilai alfanya untuk peluang yang ngegambarin di kurva sebelah kanan. Sedangkan bagian bawahnya itu adalah untuk yang nilainya ini, 1 min alfa. Nah, ini sama, masih lanjutan. Ini DK sampai 80, ini alfanya, ini yang 1 min alfanya. Nah, sebenarnya untuk tabel itu masih banyak ya. DK-nya tuh nggak terbatas hanya 80. Dia bisa 89, 90, 100 gitu. Tergantung nanti misalnya diketahui DK-nya berapa. Kalau misalnya nanti nggak ada di tabel, untuk DK-nya atau untuk alfanya itu biasanya nanti kita melakukan suatu perhitungan dengan interpolasi. Kalaupun misalnya nggak secara manual, secara interpolasi, berarti nanti kalian menggunakan bantuan metode pakai MATLAB ya. Jadi misalnya nih ada soal di sini misalnya DK-nya di sini nih. DK-nya kita cari DK-nya untuk 32. Sedangkan misalnya alfanya adalah 0,025. Nah, kan berarti letak datanya ada sekitar sini nih. Nah, berarti kita harus menghitung interpolasi antara 16,79 sampai 24,43. Yang seperti metode numerik. Hanya saja kan itu nanti lama ya. Nah, itu nanti kalian bisa gunakan bantuan software MATLAB untuk mencari nilai chi-square tabel ini dengan DK32 dan alfanya 0,025. Nah, kalau misalnya DK-nya di luar dari 80, itu nama pakainya ekstrapolasi. Seperti itu. Nah, next. Ini cara membaca tabel chi-square. Di sini dibilang, tentukan nilai chi-square 0,975 dengan derajat kebebasan 20. Nah, ini 1 min alfa nih. Ininya 1 min alfa. 1 min alfa. Nah, ini kalian lihat 0,975. Cari 1 min alfa yang 0,975, terus derajat kebebasannya 20. Tarik. Nah, ini adalah nilainya. Jadi tarik dari sebelah kiri, terus tarik dari atas ke bawah. Nah, ketemu satu nilai yaitu 34,2. Maka nilai chi-square tabel dengan peluangnya 0,975 dengan derajat kebebasannya 20 adalah 34,2. Lagi misalnya nilai chi-square tabel dengan nilai probabilitasnya adalah 0,90 misalnya. Dengan derajat kebebasannya 20 adalah yang ini misalnya tarik. Nah, ini juga misalnya tarik lagi. Diperolehlah 28,4. Ini adalah cara membaca tabel chi-square. Jadi di sini cara kita mau menentukan nilai chi-square tabelnya.
Nah, ini kan probabilitasnya, ini DK-nya. Nah, dalam ini adalah nilai chi-square tabelnya kan. Nah, kalau nanti misalnya di soal tentukan nilai probabilitasnya, itu berarti yang kita cari adalah nilai alfanya. Nilai alfanya atau nilai 1 min alfanya. Nah, itu berarti nanti dari nilai chi-square yang diketahui, kalian cari nilai alfanya buat jawab persoalan yang tentukan probabilitasnya dengan nentuin derajat kebebasannya juga. Misalnya ya, saya punya, misalnya disuruh tentukan alfa ya, misalnya tentukan, misalnya tentukan, nah ini tentukan misalnya nilai probabilitas, tentukan nilai probabilitas atau alfa, probabilitasnya, probabilitas itu adalah alfanya. Yang diketahui misalnya setelah dihitung dengan rumus chi-square-nya itu misalnya dapat 2,67 nih misalnya diketahui. Nah, ini berarti kita mau cari nilai alfanya kan. Nah, ini kan kebetulan 1 min alfa ya. Jadi kalian lihat 26 dengan misalnya derajat kebebasannya adalah 5. Nah, ini 5. 5. Ini 5 derajat kebebasannya. Terus nilai yang mau kita cari misalnya 2,67. Nah, probabilitasnya kan 0,25. Tapi kan ini 1 min alfa. Berarti untuk probabilitasnya adalah nanti yang di alfa di atasnya, misalnya kalau ada 2 tabelnya, ini berarti yang ini untuk 1 min alfanya berarti 0,25, atau nilai alfanya adalah 0, berapa tuh? 75 ya. Nah, itu. Seperti itu, misalnya kalau yang ditanyakan nanti probabilitasnya. Nah, next. Contoh ya, ilustrasinya. Sini ada dikatakan bahwa perusahaan baterai HMI telah mengembangkan baterai ponsel baru. Rata-rata baterai bertahan 60 menit dengan sekali pengisian daya. Simpangan bakunya adalah 4 menit. Misalkan departemen manufaktur menjalankan tes kontrol kualitas, mereka secara acak memilih 7 baterai. Simpangan baku baterai yang dipilih adalah 6 menit. Berapa probabilitas bahwa standar deviasi dalam tes baru akan lebih besar dari 6 menit? Kalau ini kita tahu ya bahwa kita ini termasuk ke dalam soal distribusi chi-square. Gimana kalau misalnya ini nggak ada ketentuan, ini distribusi apa ya? Nah, cara untuk menganalisa persoalan seperti ini, kita mau menggunakan rumus apa? Nah, itu kalian bisa pertama adalah mengidentifikasi pertanyaan apa yang ditanyakan dalam permasalahan ini. Ini kalian langsung menuju ke pertanyaan. Kalau untuk statistik kalian langsung menuju pertanyaan. Di sini dibilang berapa probabilitas, berarti kita disuruh menghitung probabilitas. Nah, untuk menghitung probabilitas tadi adalah salah satu untuk kegunaan distribusi teoritis. Berarti ini adalah rumus untuk distribusi teoritis ya kan. Nah, terus lihat habis itu apa? Dari distribusi teoritis kan kita punya banyak, ada chi-square, ada F, ada misalnya nanti ada T. Nah, itu nanti kalian lihat apa yang mau dihitung. Probabilitas apa yang mau dihitung. Di sini standar deviasi. Kan tadi kita tahu bahwa distribusi chi-square itu untuk menghitung hipotesa varians. Nah, standar deviasi ini adalah akar dari varians. Nah, berarti yang kita gunakan adalah distribusi chi-square. Karena nanti ada juga distribusi F, itu buat menghitung varians, namun bedanya untuk chi-square dan F, kalau F itu 2 sampel. Nah, tinggal kalian nanti lihat diketahuinya apa aja. Jadi setelah kalian tahu nih yang ditanyakan soalnya, terus kalian
uraikan satu-satu apa yang diketahui di soal. Berarti di sini diketahui misalnya ada rata-rata populasi, berarti mu populasi 60, terus misalnya simpangan baku untuk populasinya berarti sigmanya 4. Terus mengambil secara acak 7 baterai, berarti N sampelnya 7. Terus simpangan baku yang dipilih atau simpangan sampelnya adalah 6. Nah, terus yang ditanyakan adalah P, probabilitas dari standar deviasi yang lebih dari 6. Nah, seperti ini ya. Ukuran sampelnya N-nya 7, standar deviasi sampelnya 6, standar deviasi populasinya 4, derajat kebebasannya berarti sampelnya 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Yang ditanyakan tadi probabilitas standar deviasi lebih dari 6. Nah, ini. Berarti kita hitung dulu si standar deviasi ini ke dalam statistik ya, rumus statistik chi-square-nya. Nah, ini rumusnya kan ini, N-1 kali S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Nah, kalian masukkan angka-angkanya. Diperolehlah 13,5. Nah, ini berarti S lebih besar. Nah, ini 13,5. Ini kan lebih besar ya. Kalau lebih besar kan seperti yang distribusi normal kan 1 dikurangi nilainya kan. Nah, ini berarti kalian cari dulu nilai untuk alfa dari 13,5 dengan DK-nya adalah 6. Nah, coba lihat di sini. Nah, ini tabel. Kita punya DK-nya 6 ya. DK-nya 6 tadi. Nah, ini kita punya DK-nya 6 yang soal tadi. Terus kita punya cari 13,5 ya. 13,5. Nah, ini. Kita mau nentuin alfanya, probabilitasnya, atau yang berarti bagian atasnya ini. Nah, di sini berarti 13,5 itu berada di antara nilai 14,5 sama berapa nih? 12,59 ya. Nah, kalau ini kan udah kelewat nih. Berarti di sini ya, 12,59 sama 14,45 buat nilai 13,5. Nah, ini kalian lihat nilai alfanya. Ini 0,950 sama 0,975. Berarti dijumlahkan berapa? Dibagi 2. Didapatlah 0,925. Itu kalau kalian menggunakan alfanya. Tapi kalau kalian menggunakan satu min alfa berarti hitung yang bagian bawahnya. Nah, dapat. Nah, ini dapat ini untuk alfanya. Nah, karena dia lebih besar, jadi dikurangin 1, dikurangin ini dapatnya 0,0375. Jadi probabilitas standar deviasi dalam tes baru akan lebih besar dari 6 menit, yaitu adalah 0,0375 atau 3,75%. Nah, ini untuk MATLAB-nya. Untuk MATLAB-nya ini, ini adalah rumus statistik chi-square-nya. Terus tulis yang diketahuinya juga. Setelah itu, tentukan nilai tabel chi-square-nya ya. Dengan masukkan nilai X statistik chi-square-nya sama derajat kebebasannya. Nah, ini karena dia menghitung Y1 dikurangi 1 min Y yang lebih besar kan. Nah, ini berarti diperoleh segini, 0,357. Nah, ini adalah kayak yang ini ya, kebalik gitu. Jadi dilihatnya yang 2 angka di belakang koma ini. Terus yang distribusi F ini untuk membandingkan variansi 2 buah sampel. Nah, bedanya sama chi-square, tadi chi-square itu kan satu sampel, sama-sama menghitung varians, tapi bedanya di sini F ada 2 sampel. Terus sifat model distribusi F-nya itu tidak simetris. Terus landai ke kanan menggunakan 2 derajat kebebasan. Itu ada DK pembilang dan DK penyebut. Karena kan yang diketahuinya 2 varians ya. 2 varians sampel. Nah, ini adalah rumus fungsi densitasnya. Untuk distribusi F. Terus ini untuk DK-nya. F1, yaitu yang tadi
pembilangnya ya. N sampel pertama dikurangi 1, sedangkan untuk deka penyebutnya berarti sampel kedua dikurangi 1. Nah, ini adalah sifat dari distribusi F-nya. Main dari distribusinya sama dengan rumus ini. V2 dibagi V2 min 2 untuk F2-nya lebih besar dari 2. Karena kan nggak boleh ya pembagian dengan 0. Variansnya, ini rumusnya. F2-nya itu harus lebih besar dari 4. Nah, ini adalah penulisan untuk distribusi F-nya. Jadi nanti ini alfanya juga sama ya. Jadi ini di bawah kurva itu nanti menyatakan probabilitas. Nah, terus untuk DK-nya, nah nanti ini ada statistik F-nya itu di sini, di sumbu X-nya. Ini adalah DK-nya, ini DK1, nah ini DK2. Ini rumus statistik F-nya. Jadi, yang bagian atas adalah pembagian untuk varian sampel dan varian populasi untuk sampel pertama. Terus untuk yang kedua, pembagian varian sampel 2 sama populasi sampel 2. Populasi yang kedua. Nah, ini rumus statistik F-nya. Nah, ini jika Newton F alpha V1 V2 menyatakan nilai kritis F dengan luas ekor kanan alfa untuk derajat kebebasan V1 V2, maka untuk mengetahui luas ekor yang sebaliknya, itu kalian bisa tentukan dengan 1 per nilai dari nilai dari luas ekor yang kanan alfa ini. Nah, untuk mencari luas sebelah kirinya atau 1 min alfanya. Nah, karena ada 2 derajat kebebasan untuk membentuk distribusi F, maka tabel distribusi lebih terbatas. Hanya ditampilkan nilai kritis F untuk beberapa nilai luas ekor kanan yang populer dipakai. Di sini biasa dipakai alfa 5%, tapi nggak terbatas sampai alfa 5% ya. Ada 0,025, 0,01, 0,10. Nah, ini yang tadi kan, kalau misalnya kalau hitung luas kritisnya tuh alfanya yang ini. Nah, untuk yang kalau kalian mau mencari yang sebelah sini itu 1 dibagi dengan nilai yang di sininya. Nah, ini adalah contoh dari F tabelnya. Ini adalah DK1-nya yang baris. Nah, yang kolom adalah DK2-nya. Untuk mencari nilai F tabel, berarti kalian lihat di sini adalah alfanya adalah 0,05 ya yang diketahuinya. Berarti kalau misalnya kalian mau mencari F tabel dengan DK1-nya misalnya 2, dengan DK2-nya adalah 4, berarti kalian punya nilainya di sini ya. 6,94. Itu kalau mau mencari F tabelnya. Tapi kalau mau mencari probabilitasnya, berarti dari dalam ke keluar ya. Contohnya misalnya, diketahui misalnya setelah pakai rumus F, statistik F itu kita punya nilai 5,14. Dengan DK2-nya 6 dan DK 1-nya 2. Berarti ini berada di alfa probabilitasnya 0,05. Nanti kalau misalnya nggak ketemu, berarti kalian lihat cari alfa yang lainnya. Nah, ini cara menentukan nilainya ya. Ini kan yang diketahui alfanya nih, alfa P-nya. Jadi ada 2, pertama alfa atau P untuk 0,05, terus yang berikutnya alfa atau P untuk 0,01. Ini DK1 untuk alfa 0,05 adalah 24 sama 8, sama ya untuk yang 0,01 juga 24 sama 8. Nah, ini berarti kan kita cari alfa yang di sini ya. Ini ya. Nah, ini berarti kalian lihat untuk DK1-nya berapa. Ini kan DK1-nya 24, di sini 24. Terus kemudian kalian lihat DK2-nya adalah 8. Nah, ini 8. Nah, di sini karena kita mengetahui 2 alfa, berarti di sini dibilang yang atas itu 0,05, yang bawah itu 0,01. Nah, itu berarti yang atas untuk 0,05 dengan DK124 dan DK8 adalah 3,12. Sedangkan untuk yang
DK28 dengan DK124 dengan alfa 0,01 diperoleh 5,28. Nah, ini kalau kita mau mencari nilai F tabel dengan probabilitasnya alfa. Sedangkan kalau kita mau mencari dengan probabilitas 1 min alfa, nah ini ya, dengan terus tapi kan sini DK1 DK2-nya dibalik ya. Itu bisa kalian cari dengan 1 dibagi dengan nilai F tabel untuk alfanya 0,5. Untuk yang 1 min alfanya 0,95. Diperoleh lah jadi 0,321. Kalau yang untuk 0,01 alfanya mau mencari yang 1 min alfanya berarti 0,99. Nah, ini jadi kalian bisa 1 bagi nilai F tabel untuk F 0,01. Diperolehlah 0,189. Nah, ini ya. Jadi 1 min alfa tuh yang luasnya di sebelah sini. Nah, ini adalah untuk yang alfanya. Nah, berarti nanti nilai kritisnya dinyatakan dengan yang sumbu X ini. Ini contoh soal untuk probabilitas distribusi F. Di sini, misalkan secara acak dipilih 7 wanita dari populasi wanita dan 12 pria dari populasi pria. Tabel ini menunjukkan standar deviasi pada setiap sampel dan setiap populasi. Di sini ada 2 populasi, wanita dan laki-laki. Nah, ini masing-masing populasi standar deviasi untuk wanita dan laki-laki, dan ini standar deviasi sampelnya untuk wanita dan laki-laki. Yang ditanyakan adalah tentukan probabilitas kumulatif distribusi F dari standar deviasi wanita terhadap laki-laki. Nah, berarti kan yang ditanyakan probabilitas plus standar deviasi. Nah, ini ada wanita terhadap laki-laki, berarti ada 2 sampel. Nggak mungkin kan kita menggunakan distribusi chi-square yang hanya diketahui 1 sampel. Maka, distribusi F adalah yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, ini berarti kalian nanti rinciin lagi apa yang diketahuinya. Nah, ini kan untuk yang populasi atau sampel satunya, kalian rinci lagi standar deviasi populasinya berapa. Yang pertama, untuk sampel yang pertama berapa, terus yang kedua berapa. Nah, terus DK-nya juga untuk DK1, berarti lihat jumlah sampel untuk yang pertama berarti 7 kurang 1, 6. Yang kedua berarti 12 kurang 1, 11. Nah, ditanya probabilitas kumulatif distribusi F-nya. Nah, ini kalian hitung pakai rumus statistik F-nya. Nah, ini ya. Ini untuk yang pertama, yang ini yang kedua. Setelah dihitung, dapatlah 1,68. Nah, ini untuk mencari probabilitas kumulatifnya, kita diketahui nih statistik F-nya. Nah, ini kan kita anggap sebagai F tabelnya ya. Nah, berarti kalian cari pada F tabel nilai yang di dalamnya itu 1,68. Jadi kalian cari di tabel ini yang F atau yang ini, yang F-nya, cari 1,68 dengan DK1-nya 6 dan DK2-nya 11. Contoh ini ya. Di sini ada DK2-nya 11, terus DK6-nya DK1-nya 6. Tapi nilai F tabelnya itu 3,09 ya. Nah, sedangkan kita maunya 1,86. Nah, berarti kalian cari lagi. Ini kan untuk alfa yang 0,05 ya. Berarti kalian cari untuk alfa yang lain dengan DK1-nya itu 6 dan DK2-nya 11. Dengan nilai F tabelnya itu adalah 1,68. Nah, setelah digunakan MATLAB, itu didapat nilainya adalah untuk 0,78. Atau nanti kalau 1 min alfanya itu berarti 0,22 ya. Nah, ini. Terus untuk distribusi T ini mirip-mirip, hampir sama dengan distribusi normal. Sama-sama menghitung untuk probabilitas rata-rata. Hanya saja perbedaannya, kalau T itu jumlah sampelnya kurang dari 30.
untuk normal itu harus lebih besar dari 30. Nah, rata-rata distribusinya sama dengan distribusi normal baku, yaitu 0. Variansnya yang berbeda. Nah, ini ya. Ini harusnya lebih besar dari 2 ya, karena 2 itu nanti pembagiannya dengan 0, nggak boleh. Nah, variansnya lebih besar dari 1. Kalau normal baku kan dia 1 ya. Nah, ini. Nah, jadi untuk kurvanya tuh hampir mirip untuk distribusi normal baku sama distribusi T. Yang beda kan yang tadi jumlah sampelsnya sama variansnya. Nah, untuk data T ini dia nilainya dari negatif sampai positif. Jadi nanti pasti ada nilai yang negatif. Jadi nggak selalunya positif. Tapi nilai negatif sama positifnya itu sama nilainya. Nah, ini adalah bentuk dari distribusi peluang untuk distribusi T. Ya, terus di sini bilang N-1-nya adalah derajat kebebasannya. Nah, ini adalah rumus statistiknya, yaitu rata-rata sampel dikurangi mu dibagi standar deviasi sampel dibagi akar dari N. Nah, ini kalau dilihat mirip ya, sama yang rumus Z-score ya. Tapi perbedaannya di sini. Di akar ya, di S dibagi akar dari N ya. Nah, ini untuk tabel T-nya. Jadi, dalam ini menunjukkan nilai T tabel, sedangkan F yang bawah ini menunjukkan derajat kebebasannya. Nah, sedangkan yang T ini nanti yang alfanya, probabilitasnya ya. Nah, ini bentuk kurvanya yang ini, dari kiri ke kanan, sama seperti yang baku. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita mau cari T tabel dengan DK-nya 4, terus probabilitasnya 0,99, berarti nilainya 3,75. Kalau misalnya diketahui T hitungnya atau T tabelnya 3,75 dengan DK-nya 4, berarti probabilitasnya adalah 0,99. Jadi itu kalau mau mencari nilai tabelnya, mau dia F, mau dia chi-square, mau dia T, itu ya dari luar ke dalam. Jadi kalian lihat, tentukan dulu si DK-nya sama si alfanya. Barulah dapat nanti F tabelnya kayak T tabelnya atau chi-square tabelnya. Tapi kalau kalian mau mencari alfanya, berarti kan yang diketahui T tabelnya, atau F tabelnya, atau chi-square tabelnya, dan DK-nya. Nah, itu berarti nanti kalian lihat nilai yang di tabel itu berapa, terus sesuaikan sama DK-nya, baru juga disesuaikan sama alfanya, biar kita tahu berapa nilai probabilitas alfanya. Ini cara membaca T tabel masih sama ya. Ini misalnya diketahui alfanya 0,95, terus sampelnya 13, berarti DK-nya kan N-1 ya. 13 kurang 1 berarti 12. Kalian cari DK 12, terus untuk nilai alfanya 0,95, berarti tarik garis ke bawah dan ini tarik ke kanan, didapatlah 1,78. Nah, ini nilai dari T tabel untuk DK12 dengan alfanya 0,95. Nah, ini soalnya di sini perusahaan ASME memproduksi bola lampu. CEO mengklaim bahwa bola lampu ASME rata-rata berlangsung 300 hari. Seorang peneliti secara acak memilih 15 bola lampu untuk pengujian. Pengujian sampel rata-rata bertahan selama 290 hari dengan standar deviasi 50 hari. Jika klaim CEO itu benar, berapakah probabilitas bahwa 15 bola lampu yang dipilih secara acak akan memiliki umur rata-rata tidak lebih dari 290 hari? Lihat soalnya. Sama-sama menghitung probabilitas. Ditanyakan. Tapi bedanya yang ini adalah rata-rata. Probabilitas dari rata-rata. Berarti lebih condong ke distribusi T atau normal. Tapi kita lihat di sini sampel yang diketahuinya 15. Kurang dari sama dengan 30. Makanya nggak cocok kalau kalian menggunakan distribusi normal. Makanya di sini yang lebih tepat kita gunakan distribusi T. Karena di sini sampelnya yang diketahui kurang dari sama dengan 30, itu 15. Nah, kalian rinci, sampelnya 15,
mu-nya 300, variansnya, sorry ya ini 50 ya, 50 nih, 50 soalnya, di soal 50, di sini kalian tulis 50, ini 50, nah ini 50, nah terus derajat kebebasannya berarti N-nya 15 kurang 1, 14, yang ditanyakan probabilitas tidak lebih dari 290 hari. Nah, masukin ke statistik T-nya, diperolehlah negatif 0,774. Nah, negatif ini sama halnya kalian mencari nilai positifnya. Berarti nanti kalian cari nilai T tabel yang di dalamnya itu 0,77 dengan DK 14. Nah, didapat nanti 0,226. Ini mungkin nggak ada di tabel ya. Jadi dibantu sama MATLAB. Jadi dicari dengan rumus TCDF. Di T-nya berapa sama DK-nya berapa. Dapatlah 0,226. Jadi ntar ini pakai bantuan tabel. Cuman karena ini nggak ada di tabel untuk T yang segini, ya. Nah ini, jadi 0,77 itu tuh nggak ada di sini nih. Nah ini kan nggak ada nih 0,77. Nah berarti kalian cari 0,77 nih. Coba lihat di sini. Ada nggak 0,77? Ini ada ya sekitaran sini ya, 0,75 ya. 0,765. Nah kan makanya berada di tapi kan ini untuk DK-nya 3. Nah, kita butuh DK-nya berapa? 12 ya. Di sini kalau DK-nya 12 kan itunya 0,695. Nah, berarti nilai rentangnya itu berada di alfa 0,77 di 0,77 atau 0,228. Jadi kalian mencari sendiri. Seperti itu ya. Jadi kalau nggak ketemu di tabel, bantuan aja MATLAB. Nah, ini. Nah, ini ada rumusnya untuk distribusi F. Bisa cari ya. Untuk nilai F tabelnya pakai rumus ini. Terus untuk yang T, nilai tabelnya itu bisa menggunakan yang ini, TCDF. Nah, selesai. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.